Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, masih bersama dengan saya Bapak Julian Nur. Pak Julian, kita sudah mendengar bersama dari OJK menyampaikan bahwa pihak Jasindo dan juga Sinarmas yang akan menanggung semua asuransinya. Pertanyaan saya kemudian selanjutnya adalah, adakah hal-hal yang kemudian bisa membatalkan proses insurance ini kepada pihak keluarga korban? Mengingat sekarang kan semua sudah dibuka, kurang lebih jumlahnya 1,2 M, dan sampai ada tambahan juga nanti 315 sampai 750. Ada atau tidak, Pak Julian? Saya melihat hampir tidak ada persoalan yang berarti ya, karena dalam artian kalau misalnya kalau persoalan penyebab menjadi sesuatu yang juga dibutuhkan asuransi, kita bisa mungkin mulai saat ini melihat kemungkinan faktor udara sebagai salah satu faktor itu ya, dan itu terjamin memang dalam polis. Kemudian yang kedua, persoalan menyangkut izin terbang, kita juga mengatakan terlalu dini untuk mengatakan itu menjadi sesuatu yang dianggap ilegal misalnya, karena tadi kita masih menunggu juga investigasi. Kemudian persoalan menyangkut identifikasi ini tentu saya kira pada akhirnya kalau katakanlah the worst-nya kemudian tidak ditemukan ya, tentu pemerintah harus mendeklar bahwa seluruh penumpang misalnya katakan tidak ada yang selamat, dan itu menjadi satu patokan buat asuransi untuk kemudian melakukan kewajibannya. Dan yang terakhir masalah tadi yang disampaikan juga oleh Pak Firdaus misalnya kaitan dengan ahli waris yang juga harus clear juga supaya tidak timbul persoalan di kemudian hari. Pak Julian, kalau berkaitan dengan kapan ini akan dibayarkan, nah ini kan OJK hanya menyampaikan ini menunggu Basarnas selesai evakuasi nih, tapi kan kita belum tahu itu kapan pemerintah. Adakah patokan tertentu yang bisa digunakan keluarga untuk bisa dijadikan patokan begitu, kapan mereka akan bisa mendapatkan kalau undang-undang asuransi dan aturan Kementerian Keuangan misalnya pada undang-undang yang lama, karena sekarang ada undang baru, itu memang ada ketentuan misalnya asuransi itu tidak boleh membayar lebih dari 30 hari setelah dokumentasinya lengkap, kemudian juga nilainya juga sudah diketahui misalnya. Jadi patokannya itu sebetulnya. Jadi itu juga bisa menjadi patokan. Jadi kalau kita melihat OJK tadi mengatakan ancar-ancarnya mereka mengatakan akhir bulan ini, itu kita berharap mungkin pencarian Basarnas juga sudah ada kesimpulan mereka, dan tidak membuat ini juga berlarut-larut juga sebetulnya. Adakah waktu paling lambat selesai evakuasi selesai ini, ataupun pemerintah sudah mendeklar ini sudah selesai, patokan paling lambat berapa lama supaya keluarga bisa tahu ini kapan sebenarnya? Saat ini OJK memang menjalankan tugas dan fungsinya sangat baik ya untuk bisa mengawasi perusahaan asuransi, dan mereka sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan asuransi. Jadi kalau kita lihat sekarang asuransi juga diminta untuk proaktif sebetulnya, melakukan upaya meneliti identifikasi penumpang, kemudian juga mencoba untuk masuk kepada ahli waris segala macam, sehingga ini preparation yang dibuat untuk kemudian kalau itu sudah selesai tentu persoalannya tinggal membayar. Dan saya kira secara finansial juga asuransi tidak punya persoalan dengan hal-hal yang semacam ini, karena memang itulah sebetulnya fungsi asuransi dalam menanggulangi ketika satu musibah terjadi. Baik, Pak Julian, lalu berkaitan dengan cara pembayaran, ini kan kalau kita cermati ada berita yang menyatakan menolak 300 juta rupiah itu karena katanya itu DP begitu ya, down payment. Nah, kalau menurut Anda ini sesuai aturannya seperti apa sebetulnya? Harus dibayarkan langsung lunas atau bisa DP dicicil begitu atau bagaimana? Pertama saya tidak bisa mengklarifikasi juga apa yang sebetulnya terjadi yang dilakukan oleh pihak maskapai AirAsia untuk mengatakan penawaran yang tadi dikatakan 300 juta dan kemudian apa alasan penolakan dari pihak keluarga ya. Tapi saya katakan bahwa mungkin ini bagian dari itikat baik saja dari maskapai untuk katakanlah, karena tentu mereka tahu akan menunggu proses yang harus dilalui dalam proses identifikasi, proses pencarian. Tentu barangkali mereka ingin membuat semacam upaya menunjukkan itikat baiknya. Dan di asuransi hal-hal semacam ini bisa juga dilakukan, kadang-kadang kita menyebutnya sebagai installment pembayaran klaim sebetulnya. Tetapi tentu ini merupakan bagian dari the whole pembayaran itu. Jadi kalau saya mungkin belum bisa secara tegas mengatakan apa yang terjadi sebetulnya dalam penolakan ini, mungkin harus dijelaskan oleh pihak maskapai juga sebetulnya apa yang terjadi. Tapi barangkali kalau OJK saat ini misalnya katakan sudah melakukan himbauan dan meminta perusahaan asuransi, kami tentu dari asosiasi juga ingin menghimbau kepada perusahaan anggota kami sebenarnya, perusahaan asuransi, untuk secara proaktif untuk kemudian membantu proses ini. Dan tadi salah satu yang juga diingatkan adalah perusahaan asuransi punya data yang
bisa mencari apakah masing-masing penumpang kena musibah ini misalnya punya polis di luar yang katakan wajib tadi, di luar yang di optional tadi, yang mungkin bisa dicari by komputer misalnya, mereka tinggal entry, dan itu saya kira kita bisa lakukan untuk membantu sama-sama dengan keluarga untuk mencocokkan kemudian sehingga seluruh jaminan asuransi yang dimiliki oleh korban ini, baik yang tadi wajibnya maupun opsionalnya maupun yang personal yang mereka beli sendiri misalnya, itu bisa kemudian dilakukan secara bersamaan. Dan OJK tampaknya juga ingin membuat ini sebagai bagian dari seremoni untuk menunjukkan etikatnya asuransi dan bagian dari message untuk mengatakan asuransi itu memang dibutuhkan ketika musibah ini terjadi. Baik Pak Julian, kita berharap semoga pihak asuransi segera membayarkan dan semoga ini proses evakuasi segera selesai begitu dan semua korban bisa ditemukan. Terima kasih Pak Julian telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Julian. Selamat siang.